Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tobat Official dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai umat Islam, kita diajarkan bahwa kehidupan di dunia ini hanyalah kehidupan yang sementara, dan akhiratlah tempat terakhir umat manusia akan singgah. Di akhirat kelak, manusia akan dihadapkan terhadap dua pilihan sesuai iman dan amal perbuatannya, yakni surga atau neraka. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada umat manusia bahwa ada sekelompok golongan orang yang sudah pasti akan masuk ke dalam neraka. Golongan manusia tersebut masuk ke dalam neraka atas perbuatan keji dan hina yang telah mereka lakukan di dunia ini. Lalu, siapakah orang yang sudah pasti akan masuk ke dalam neraka? Mengapa orang tersebut dijamin masuk neraka? Tonton video ini hingga akhir dan temukan jawabannya, tentunya hanya di channel Tobat Official. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa like, comment, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar tetap menyampaikan informasi Islam. 1. Qabil, anak Nabi Adam alaihissalam. Dia adalah pembunuh pertama dalam sejarah umat manusia. Dirinya tega membunuh saudaranya sendiri, Habil. Alasan dirinya membunuh saudaranya sendiri adalah persoalan berebut pasangan hidup yang lebih cantik. Tetapi ketika ia disuruh agar mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan syarat kurban untuk mendapatkan sang pujaan, Qabil malah memberi hasil ternak yang buruk. Hal itu membuat hasil kurban Qabil tidak diterima, sehingga membuatnya iri hati kepada Habil, lalu membunuh saudaranya itu. Berdasarkan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap dosa pembunuh, dosanya akan ditanggung oleh Qabil, karena ia pertama kali mencontohkan perbuatan keji tersebut. Qabil kelak akan masuk ke dalam neraka. Hal ini dijelaskan sendiri dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 29. Sesungguhnya aku ingin agar engkau kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka engkau akan menjadi penghuni neraka, dan itulah balasan bagi orang yang zalim. 2. Fir'aun, raja Mesir yang mengaku Tuhan. Karena kekuasaan dan kekayaannya yang sangat besar, raja Mesir ini terkenal sangat kejam, bahkan mengaku sebagai Tuhan. Dirinya menolak ajaran dan dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Cerita tentang Fir'aun dijelaskan dengan sangat gamblang dalam Al-Quran, mulai dari ketika ia memerintahkan untuk membunuh setiap bayi lelaki yang lahir, mengadopsi Nabi Musa alaihissalam yang masih bayi, hingga menjadi musuh besar Nabi Musa saat sang Nabi sudah mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akibat ulah kesombongannya itulah Fir'aun ditenggelamkan di Laut Merah bersama para pengikutnya. Jasadnya kemudian utuh dan dijadikan sebagai pelajaran bagi semua umat manusia, bahwa siapapun yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima azabnya. Tak sampai di situ, Al-Quran menjelaskan kelak Fir'aun akan menjadi salah satu dari banyak penghuni abadi di neraka. Kepada mereka diperlihatkan neraka pada pagi dan petang dan pada hari terjadinya kiamat. Lalu kepada malaikat diperintahkan, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Quran Surah Ghafir ayat 46. 3. Qarun, orang yang sangat kaya di zaman Nabi Musa alaihissalam. Awal kehidupan Qarun sangatlah miskin dan memiliki banyak anak, sehingga pada suatu kesempatan ia meminta Nabi Musa alaihissalam untuk mendoakannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ia pinta adalah kekayaan harta benda, dan permintaan tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikisahkan pula dalam Al-Quran, dia juga sering mengambil harta dari Bani Israel yang lain, dan dia memiliki ribuan gudang harta melimpah ruah penuh berisikan emas dan perak. Begitu kayanya Qarun, sehingga kunci-kunci harta bendanya harus dipikul oleh beberapa orang yang kekar, terlalu berat untuk dibawa oleh satu orang. Para tetangga dan orang sekelilingnya ingin sekali memiliki apa yang dimiliki Qarun. Menurut kisah Islam, Qarun ingkar atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepadanya, yang pada akhirnya ia diberi azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tertimbun beserta harta bendanya ke dalam
dalam tanah dalam waktu semalam. Maka kami benamkan dia, Korun, bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya satu golongan pun yang akan menolongnya selain Allah, dan tidak termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Quran Surah Al-Qasas ayat 81. 4. Abu Lahab, paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menjadi paman manusia yang paling mulia tak lantas membuat seorang Abu Lahab menjadi pribadi yang baik. Bahkan dirinya menjadi penentang utama dalam setiap dakwah yang dilakukan oleh keponakannya itu. Semua daya dan upaya bahkan dilakukan olehnya agar menghambat dan menghentikan kegiatan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tak segan-segan ia pun tega mencelakai beliau. Tak sendirian, ia pun mengajak istrinya Ummu Jamil untuk turut serta melakukan sejumlah aksi. Perempuan tersebut sengaja menaruh kayu dan tumbuhan berduri di jalan yang biasa dilewati Rasulullah SAW agar beliau celaka. Dalam surah Al-Lahab dijelaskan Abu Lahab termasuk orang yang dipastikan masuk ke dalam neraka. Kelak dia akan masuk ke dalam api yang bergejolak, neraka. Quran surah Al-Lahab ayat 3. 5. Istri Abu Lahab. Sosok istrinya itu juga terkenal sebagai wanita yang gemar mengadu domba, sehingga sangat cocok disandingkan dengan Abu Lahab yang sangat buruk kelakuannya. Akhir hayatnya, Abu Lahab meninggal dengan sangat buruk. Sekujur tubuhnya dipenuhi bisul dan ia mati terlantar serta tak ada yang mengurus jenazahnya. Nama Abu Lahab dan istrinya secara khusus diabadikan dalam Al-Quran Al-Lahab. Keduanya disebut dengan jelas sebagai orang yang celaka dan akan masuk ke dalam neraka, dan begitu pula istrinya, pembawa kayu bakar penyebar fitnah. Quran Surah Al-Lahab ayat 4. 6. Haman, tangan kanan Fir'aun. Haman merupakan orang kepercayaan Fir'aun untuk mendirikan bangunan-bangunan megah bagi penguasa. Dalam usahanya membuat bangunan-bangunan tersebut, Haman memberlakukan kerja paksa yang kejam terhadap bangsa Bani Israel. Menurut ahli sejarah Mesir, Haman telah berkawan baik dengan Fir'aun semenjak masih kanak-kanak dan belum mewarisi tahta sebagai raja. Haman muncul setelah kembalinya Nabi Musa alaihissalam dari Madian. Haman jugalah yang menasehati Fir'aun untuk menolak misi keagamaan Nabi Musa alaihissalam. Pada peristiwa pelarian Bani Israel dari Mesir, Haman tenggelam bersama Fir'aun dan tentaranya di Laut Merah, dan juga Korun. Fir'aun dan Haman sungguh telah datang kepada mereka Musa dengan membawa keterangan-keterangan yang nyata, tetapi mereka berlaku sombong di bumi dan mereka orang-orang yang tidak luput dari azab Allah. Quran Surah Al-Ankabut ayat 39. 7. Kan'an, putra Nabi Nuh alaihi salam. Kan'an satu-satunya anak Nabi Nuh alaihi salam yang mengabaikan ajakan ayahnya dan tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga akhirnya mendapatkan azab berupa badai topan yang menenggelamkannya bersama dengan orang-orang kafir. Kemudian Nabi Nuh alaihi salam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan anaknya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasehatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh." Quran Surah Hud ayat 46. 8. Wa'ilah, istri Nabi Lut alaihi salam. Nabi Lut selalu menasehati dan mengajak kaumnya agar meninggalkan homoseksual. Ia bahkan menawarkan mereka untuk menikahi putri-putrinya. Namun mereka sama sekali tak tertarik pada putri-putri Nabi Lut. Mereka mengabaikan ucapan Nabi Lut alaihi salam dan justru mengancamnya. Di tengah perlakuan buruk kaum Sodom pada Nabi Lut alaihi salam, Wa'ilah justru mengkhianatinya. Bukannya membela dan mendukung dakwah suaminya, ia justru bersekutu dengan kaum Nabi Lut alaihi salam demi mendapatkan harta. Dalam tafsir Jalalain disebutkan bahwa Wa'ilah senantiasa mengabarkan kaum Nabi Lut alaihi salam tentang tamu-tamu pria yang datang mengunjungi Nabi Lut alaihi salam. Rumah Nabi Lut memang seringkali didatangi banyak tamu, tidak terkecuali malaikat yang berwujud laki-laki tampan. Apabila tamu-tamu itu datang di malam hari, maka Wa'ilah memberi kabar dengan cara menyalakan api, dan apabila mereka datang di siang hari, Wa'ilah akan mengabarkannya melalui kepulan asap. 9. Wahillah, istri Nabi Nuh alaihi salam.
Nabi Nuh alaihi salam merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang taat dan saleh. Namun hal itu tidak menjamin istrinya menjadi orang yang taat pula. Wahila memang menunjukkan keimanannya di depan Nabi Nuh alaihi salam, namun di belakangnya ia justru kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan utusannya. Dalam tafsir At-Tabari disebutkan bahwa istrinya menyebarkan kabar kepada orang-orang bahwa suaminya adalah orang gila. Selain itu, Wahila juga seringkali menyebarkan rahasia suaminya. Al-Quran menyebutkannya sebagai pengkhianat dan telah menetapkannya sebagai ahli neraka. Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Quran Surah At-Tarim ayat 10. 10. Azar, ayah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam Al-Quran Surah Maryam ayat 41-48 dikisahkan Ibrahim sebagai orang yang sangat mencintai kebenaran dan juga sebagai seorang nabi. Namun kaum Nabi Ibrahim merupakan para penyembah berhala. Bahkan ayah Nabi Ibrahim yaitu Azar dikenal sebagai pembuat patung berhala terbaik. Kemudian Nabi Ibrahim bertanya kepada ayahnya tentang berhala-berhala yang disembahnya, mengajak ayahnya untuk bertaubat dan menyembah hanya kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Ia juga memperingatkan ayahnya akan azab dari Tuhan yang Maha Pengasih. Namun ayahnya tetap berkeras hati dan mengancam akan merajam Nabi Ibrahim. Sejak itu Nabi Ibrahim alaihissalam selalu berdoa kepada Tuhannya, memohonkan ampun untuk ayahnya. Ketika ayahnya meninggal dunia dalam keadaan tetap musyrik dan hal itu sudah jelas bagi Nabi Ibrahim, maka Nabi Ibrahim mencabut kembali permohonan ampun dan berlepas diri dari perbuatan ayahnya. 11. Namrud, musuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Raja Namrud tidak mau tunduk dan tidak mau mengakui Tuhan Nabi Ibrahim sebagai Tuhannya. Karena itu Allah mengutus seorang malaikat kepada Namrud dan menyuruhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 2 kali perintah itu tidak dihiraukannya. Kemudian malaikat meminta Namrud agar mempersiapkan bala tentaranya karena tentara Allah akan datang memberi hukuman. Namrud menyiapkan tentara dalam skala besar. Mereka menunggu terbitnya matahari untuk segera berangkat. Sebelum matahari terbit, Allah mengirim pasukan tentara lalat untuk menyerang dan memakan habis tentara Namrud hingga tinggal tulang belulang. Meski tentaranya telah hancur, tapi Namrud tetap tidak mau beriman hingga Allah mengutus seekor lalat untuk masuk melalui hidung dan menggerogoti otaknya secara perlahan. Namrud merasakan siksa yang tiada tara. Tiap saat ia selalu memukul kepalanya dengan tongkat kecil untuk menghilangkan rasa sakit akibat gigitan lalat. Setelah 400 tahun dalam siksaan itu, Namrud pun meninggal tetap dalam kekufurannya. Tafsir Ibnu Katsir. Wallahu a'lam bishawab, karena kebenaran hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Taubat Official dimanapun Anda berada, adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, mereka itu penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 39. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.